Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat selalu. Ya, sekarang sudah bulan Oktober, dimana sudah mulai memasuki musim hujan. Semoga kalian tetap sehat. Semoga kalian tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Oke, kita lanjut materi yang kemarin, yaitu tentang mobilitas sosial. Jika kita kemarin sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial dan jenis-jenis mobilitas sosial, kita akan lanjut ke jenis mobilitas sosial yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu mobilitas lateral atau mobilitas geografis. Nanti selain saya jelaskan di sini, kalian juga bisa baca buku paket dan LKS-nya, karena saya hanya menampilkan poin-poin saja. Selebihnya kalian baca sendiri di buku paket atau di LKS ataupun dari sumber belajar lainnya. Jadi tidak terpaku dari saya. Jadi kalian bisa membandingkan satu dengan yang lainnya, karena yang namanya pembelajaran IPS itu tidak hanya mutlak dari saya saja, tapi ada beberapa sumber lain yang mungkin dikatakan berbeda. Karena apa? Yang namanya ilmu sosial itu banyak perspektif dan banyak pengertian ataupun konsep. Jadi kalian harus banyak membaca, banyak mencermati dari sumber-sumber yang lain, seperti itu ya, biar kita menambah wawasan. Oke, yang ketiga yaitu mobilitas lateral atau mobilitas geografis. Mobilitas lateral adalah perpindahan seseorang maupun kelompok secara fisik. Ini secara fisik ya, jadi ada perpindahan orang secara fisiknya, secara badan atau kelompok orang itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan status sosial. Nah, mobilitas lateral itu di Indonesia sering terjadi pada masa Orde Baru. Orde Baru itu kan waktu pemerintahannya Soeharto ya, di mana terdapat program transmigrasi ke daerah yang kurang padat penduduk. Nah, dulu itu ada program transmigrasi, biasanya orang-orang yang dari Jawa yang sudah padat penduduknya itu pergi ke daerah yang kurang padat penduduk, misalkan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dan sebagainya. Nah, contoh dari mobilitas sosial lateral adalah seorang petani dari Jawa yang melakukan transmigrasi ke daerah Sumatera, kemudian dia ditunjuk menjadi kepala desa karena pada waktu itu belum ada kepala desa. Itu contohnya. Kemudian adalah mobilitas struktural yang keempat. Mobilitas struktural merupakan perubahan yang mengakibatkan perubahan struktur dan jenis masyarakat, di mana mobilitas ini terjadi akibat adanya inovasi teknologi dan faktor dari luar masyarakat seperti peperangan. Nah, contohnya itu adalah masyarakat agraris yang berubah menjadi masyarakat industri karena penemuan dalam bidang teknologi. Nah, dulu banyak petani, sekarang sudah bergeser, para petani sudah meninggalkan lahannya, kemudian mereka bekerja di pabrik-pabrik. Nah, biasanya ini terjadi karena adanya revolusi industri. Sekarang sudah memasuki revolusi industri yang keempat atau revolusi industri 4.0. Nah, di mana masyarakat sudah beralih kepada masyarakat digital. Nah, kita lihat perubahannya nanti. Sekarang masyarakat industri kemudian menjadi masyarakat digital yang serba semuanya menjadi online, pembelajaran pun menjadi online. Nanti kita lihat ke depannya seperti apakah masyarakat kita gitu. Itu adalah jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal, vertikal, dan mobilitas lateral, dan yang keempat adalah mobilitas struktural, seperti itu. Nah, kemudian faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, kan juga bisa baca di LKS dan buku paket kalian. Yang pertama adalah faktor struktural. Nah, faktor struktural itu adalah faktor struktur yang ada di masyarakat menginginkan adanya perubahan, maka terjadilah mobilitas sosial. Yang kedua adalah faktor individu. Nah, ini juga sangat penting. Seseorang ketika pengen maju itu harus ada keinginan yang kuat. Jika kalian melihat seseorang yang sudah sukses atau sekarang sudah di top puncak karirnya, itu tidak datang atas rezeki yang turun dari langit begitu saja, tidak hanya seperti itu, tapi juga karena
usahanya yang sangat kuat. Itu faktor individu. Kemudian faktor sosial misalkan adalah adanya peperangan, konflik dan sebagainya, itu adalah faktor pendorongnya, ataupun inovasi penemuan baru dalam masyarakat seperti itu. Dan faktor ekonomi, nah kondisi ekonomi dalam suatu tempat ataupun suatu negara itu sangat terpengaruh terhadap mobilitas sosial. Misalkan dulu tahun 98 kita pernah terjadi namanya krisis moneter, kalau kalian tahu. Nah, orang-orang bingung mau seperti apa nih, kita harus seperti apa untuk menghadapi krisis ekonomi yang ada pada negara Indonesia pada waktu itu. Kemudian faktor politik, nah ini juga penting. Peran pemerintah ataupun parlemen itu juga sangat penting dalam terjadinya mobilitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Misalkan kondisi politik Indonesia kan misalkan ini ya, besok kita akan melakukan pilkada serentak di Indonesia. Nah, di waktu pandemi malah seperti sekolah ditiadakan, kemudian sepak bola belum ada dan sebagainya, tapi kok pilkada itu tetap jalan. Nah, ini kita harus mempertanyakan hal itu gitu kan. Nah, inilah pentingnya ilmu sosial. Kenapa hal-hal yang seperti itu bisa terjadi? Itu karena kondisi politik itu berpengaruh terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakatnya. Yang berikutnya adalah akses pendidikan. Ya, tidak bisa dibantah jika pendidikan itu sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Makanya kalian yang mendapatkan pendidikan sekarang, kalian harus memanfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Kalau bisa ya kalian menuntut pendidikan setinggi mungkin. Nah, kemudian faktor penghambat itu ada apa saja? Yang pertama adalah kemiskinan. Ya, ini relatif ya, bukan berarti mutlak. Kemiskinan itu sangat menghambat terjadinya mobilitas sosial, tergantung lagi kepada individunya masing-masing. Jika individu itu punya keinginan yang kuat, berarti dia mampu melakukan mobilitas sosial khususnya vertikal. Tapi tidak jarang juga kemiskinan itu menghambat terjadinya mobilitas sosial, karena dia harus memenuhi kebutuhannya, jadi tidak memberikan pendidikan dan sebagainya. Kemudian diskriminasi. Nah, diskriminasi contohnya apa? Yaitu diskriminasi gender. Tahu gender enggak? Gender itu bukan jenis kelamin, tapi konstruk terhadap perempuan dan laki-laki. Misalkan perempuan itu dijadikan lemah, laki-laki itu dijadikan kuat. Nah, ciri-ciri yang seperti itu yang dilabelkan oleh masyarakat terhadap perempuan ataupun laki-laki mengakibatkan mobilitas sosial itu terhambat. Kemudian diskriminasi dalam bidang ras dan agama. Nah, contohnya banyak sekali terjadi, mohon maaf ini ya, yang mungkin minoritas di Indonesia itu sering terjadi yang namanya diskriminasi terhadap agama minoritas. Padahal kan kita harus saling menjaga satu sama lain, kita harus saling rukun dan sebagainya. Ya, semoga kita menjadi pilar kerukunan bangsa ini, gitu ya. Jangan sampai kita melakukan diskriminasi terhadap kaum tertentu ataupun ras tertentu seperti itu, karena itu akan menghambat yang namanya mobilitas sosial. Selanjutnya, saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Seperti yang saya sudah contohkan kemarin, yang paling konkret contohnya adalah Andra Hirata. Sebenarnya banyak contohnya lain, tapi saya suka Andra Hirata karena apa? Karena dia adalah orang yang menurut saya menginspirasi bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak mampu, tapi dia mempunyai keinginan kuat, dan kemudian dia mampu sekolah di Perancis dan akhirnya dia bisa menjadi seorang sastrawan yang terkenal sekarang. Nah, karena apa? Selain karena faktor keinginan dari dirinya sendiri yang sangat kuat, dia didorong karena faktor pendidikan yang luar biasa di Perancis dan di Inggris pada waktu itu. Itu adalah faktor pendidikan. Jadi tuntutlah ilmu setinggi mungkin ya kalian.
ini yang masih SMP kalau bisa ya sampai mendapat gelar S3 lah setidaknya kalian. Yang berikutnya adalah ini A semua, ganti ya, ini harusnya B ya, B ini, kemudian C, ini D. Oke, saluran yang berikutnya adalah organisasi politik. Yang mungkin saya contohkan sama seperti di LKS, yaitu Insinyur Soekarno, di mana dia mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, sebelum dia mendirikan PNI kan dia tidak mempunyai jabatan struktural ataupun jabatan pemerintah pada waktu itu. Nah, melalui partai politik ini dia mampu menjadi presiden pertama di Republik Indonesia. Nah, kalian ketika pengen menjadi presiden ataupun menteri, ya setidaknya ada saluran politik, yaitu misalkan ya partai politik ataupun organisasi politik dan sebagainya. Kemudian organisasi ekonomi. Nah, saluran mobilitas selanjutnya yaitu saluran melalui organisasi ekonomi, contohnya seperti koperasi, UMKM. Kalau sekarang mungkin ada yang namanya startup, seperti ini bukan promosi ya, Ruang Guru, Bukalapak, ataupun Shopee dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, saluran yang berikutnya adalah organisasi profesi seperti PGRI itu guru, ID itu dokter Indonesia. Kok ID-nya ada 2 ya? Tulis lagi, Serikat Buruh dan sebagainya. Kalian bisa cari contoh lain yang tentang organisasi profesi. Itu adalah saluran mobilitas sosial. Nah, kenapa organisasi profesi ini bisa menjadikan saluran mobilitas sosial? Karena banyak sekali terjadi boleh dikatakan itu, ketika kalian ingin menjadi seorang yang terkenal ataupun mempunyai jabatan, ya organisasi profesi ini adalah yang sangat penting. Contohnya Menteri Kesehatan saat ini ya, yang sedang dicari-cari, itu dulunya juga bergabung di ID, Ikatan Dokter Indonesia. Itu adalah saluran mobilitas sosial di organisasi profesi. Nah, kemudian dampak dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah dampak positif tentunya. Dampak positif dari mobilitas sosial yang pertama adalah terjadinya perubahan sosial. Ini jelas ya, ketika kalian mengamati, yaitu tadi seperti masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, itu kan dampak positif dari mobilitas sosial, yang kemudian adalah dorongan untuk maju di setiap individu. Nah, ketika setiap individu ini ingin maju, bukan tidak mungkin negara ini juga bisa menyaingi atau bahkan melampaui Amerika Serikat yang boleh dikatakan menjadi negara adidaya. Itu kemudian adalah integrasi sosial. Integrasi sosial itu adalah terjadinya kerukunan antar masyarakat, itu integrasi, dan persatuan antar masyarakat pada waktu tertentu gitu. Jadi dampak positif dari mobilitas sosial salah satunya adalah integrasi sosial. Yang berikutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif dari mobilitas sosial itu apa? Jadi tidak hanya dampak positif ya, ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah terjadinya konflik. Jelas, karena adanya kecemburuan, iri, ketidakpuasan, itu akan terjadi konflik di masyarakat. Yang berikutnya adalah gangguan psikologis. Jadi seseorang yang sangat ingin mempunyai kedudukan yang tinggi atau status sosial yang tinggi, tapi dia tidak mampu mencapainya, itu akan mengalami gangguan psikologis. Nah, yang berikutnya adalah berkurangnya solidaritas. Ini adalah efek dari itu tadi, terjadinya konflik, peperangan ataupun perpecahan dalam satu masyarakat, itu akan berkurang solidaritasnya, seperti itu. Nah, itu saja
terkait materi mobilitas sosial. Minggu depan kita akan membahas tentang pluralitas. Jadi siapkan baca bukunya, baca LKR-nya, ataupun kalian bisa cari dari sumber yang lain seperti itu. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Jadi kalian harus aktif agar setidaknya ada secara pragmatisnya kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus, atau secara teoritisnya kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan apa yang ada di pikiran kalian. Baik, seperti itu dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.